Setelah mendapat beberapa masukan serta komplain dari pembalap soal porpoising yang menggila di Baku kemarin, akhirnya FIA memutuskan turun tangan untuk mengatasi fenomena ini. Seperti yang kita tahu, para pembalap mengajukan komplain kepada FIA soal kekhawatiran mereka terhadap efek dari porpoising terhadap fisik pembalap dan soal keselamatannya di sirkuit. Pantulan yang semakin ekstrim dinilai beresiko mencederai bagian punggung pembalap dan membuat pusing yang bisa mengakibatkan hilangnya konsentrasi serta dikhawatirkan akan sangat rentan terjadi insiden. Lewis Hamilton misalnya yang sampai mengalami encok atau sakit punggung setelah balapan di Baku hari Minggu yang lalu. Jujur, kami tidak menduga kalau FIA akan bereaksi cukup cepat karena mereka sebenarnya sedikit lamban merespon hal-hal seperti ini. Kemarin malam, FIA mengeluarkan Technical Directive atau arahan teknis yang akan digunakan untuk mencegah serta mengurangi porpoising. Dalam pernyataan resminya setelah berkonsultasi dengan dokter serta tim medis, FIA mengatakan kalau efek yang ditimbulkan oleh mobil berkonsep ground effect membuat mereka merasa harus turun tangan untuk melakukan intervensi yang diperlukan untuk mengurangi fenomena porpoising. F1 adalah olahraga di mana para pembalap memacu mobilnya dengan kecepatan lebih dari 300 km per jam dan pembalap memerlukan konsentrasi yang tinggi. Segala bentuk rasa sakit yang dialami pembalap ketika di sirkuit dianggap mampu menimbulkan konsekuensi yang besar karena bisa mengganggu konsentrasi. Dalam arahan teknisnya, FIA menawarkan dua solusi jangka pendek. Yang pertama adalah memperketat pengawasan serta pemeriksaan bagian plank atau skid block yang ada di bawah mobil. Bagian itu akan diawasi bagaimana desainnya dan ketahanannya dalam menghadapi porpoising. Lalu solusi kedua adalah FIA akan memeriksa akselerasi vertikal dari mobil yang akan mengukur seberapa ekstrim pantulan yang dialami oleh si pembalap. Nantinya, mereka akan membatasi frekuensi dan amplitudo pantulan yang terjadi di mobil. Jika batas tersebut dilanggar atau dilewati, maka mobil akan ditetapkan tidak aman oleh FIA dan otomatis bakal didiskualifikasi. Untuk menghindari hukuman tersebut, maka tim wajib mengubah settingan mobil yang kemungkinan berupa perubahan di ketinggian floor mobil untuk dinaikkan atau pengaturan suspensi. Saat ini, FIA belum memastikan berapa batas minimal serta maksimal dari gaya akselerasi vertikal atau frekuensi pantulan di mobil. Tapi diyakini kalau aturannya akan mulai secepatnya pada GP Kanada akhir pekan ini. Nantinya, parameter frekuensi porpoising tersebut ditargetkan akan dipastikan sebelum sesi latihan bebas ketiga. Tim akan diberi kesempatan 3 lap berturut-turut untuk mengetes seberapa memantul mobil mereka di sirkuit tanpa menggunakan DRS dalam situasi simulasi race pace. Jika melebihi batas aman, maka tim harus merubah setup mobil mereka berupa meninggikan right hay dan mengatur ulang bagian suspensi. Yang jelas, dari dulu FIA sudah mempunyai semua data serta sensor yang diperlukan, jadi seharusnya sudah bisa diterapkan akhir pekan nanti. Lalu FIA juga menyiapkan solusi jangka menengah dan jangka panjang dengan memberi indikasi jika mereka mempertimbangkan untuk mengubah regulasi, kalau diperlukan. Nantinya akan diadakan pertemuan bersama tim dengan tujuan membahas langkah-langkah untuk mengurangi atau menghilangkan porpoising. Itu bisa jadi bagian floor akan ditinggikan atau bahkan dipangkas pada mobil musim depan. Atau bisa juga berupa dilarangnya penggunaan elemen aerodinamika berupa winglet di bagian floor. Lalu, bagaimana dampaknya ke tim-tim di F1? Bentar-bentar, sebelum kami lanjutkan, kita ada kabar menarik untuk kalian semua. Dalam rangka merayakan hari jadi atau ulang tahun F1 Speed Indonesia yang kelima, hari ini kami mengadakan giveaway di akun sosial media kami. Kalian bisa follow akun Instagram dan Twitter kami, cukup cari saja F1 Speed Indonesia. Lalu langsung saja klik follow untuk ikut giveaway dan kalian bisa mendapat segala informasi tentang balap F1 di sana. Terima kasih sudah subscribe serta follow akun kami. Dukungan kalian sangat berarti dan menjadi penyemangat kami dalam menyajikan konten-konten F1 yang informatif bagi kalian semua. Oke, kembali ke video. Bagaimana dampaknya ke tim-tim F1? Dua tim yang jelas paling terancam dengan regulasi baru FIA ini jelas adalah Mercedes dan Ferrari. Dua tim itu adalah mobil yang mengalami frekuensi porpoising paling ekstrim, terutama Mercedes. Mereka sejauh ini selalu tampil dengan mobil yang sangat ceper dan nyaris menempel dengan aspal untuk mendapatkan performa maksimal di sirkuit. Tapi konsekuensinya adalah porpoising yang ekstrim harus dialami oleh kedua pembalapnya. Sampai sekarang, Lewis Hamilton mengalami pantulan yang lebih parah daripada George Russell. Toto Wolff mengatakan jika itu disebabkan karena Hamilton mencoba berbagai macam atau melakukan eksperimen
soal setup mobil yang membuat pantulan yang ia alami cukup liar di trek. Jika dengan regulasi baru ini mobil Mercedes dinyatakan tidak aman oleh FIA, otomatis mereka wajib meninggikan bagian floor mereka. Dan itu akan berdampak negatif ke performa mobil W13 yang akan berkurang secara signifikan. Ferrari, walaupun purposing mereka sudah lebih terkendali setelah Catalunya. Tapi pantulan mereka yang dihasilkan masih cukup ekstrim ketika dilibas di trek yang cukup bergelombang dan punya tikungan cepat. Tapi mobil F175 punya keunggulan dengan fleksibilitas ketinggian mobil yang apabila dinaikkan penurunan performanya dinilai tak terlalu drastis. Namun tetap saja, itu akan sangat berpengaruh terutama dalam hal perebutan juara dunia. Red Bull pastinya jadi pihak yang diuntungkan karena mobil lawan yang berpotensi dirugikan dengan regulasi ini. Mobil RB18 memang terlihat bebas dari segala fenomena pantulan, jadi bisa dibilang merupakan mobil paling aman di sirkuit bersama McLaren. Tim-tim lain yang akan diuntungkan ada Aston Martin, Alfa Romeo, dan Alpine yang tidak begitu mengalami perposing di lurusan baku kemarin. Haas pastinya dalam posisi terancam, karena mereka sampai saat ini juga belum bisa mengatasi fenomena tersebut di mobilnya. Apa yang dilakukan oleh FIA ini sudah sangat tepat dan tindakan paling adil, yaitu dengan menghukum mereka yang belum bisa menangani perposing dengan memaksanya untuk menaikkan tinggi mobil. Mau bagaimanapun, fenomena ini memang mempunyai dampak yang negatif bagi fisik pembalap, terutama dalam jangka panjang. Pembalap seperti George Russell serta Carlos Sainz mungkin seakan-akan melakukan senjata makan tuan ketika mereka komplain kepada FIA dan berujung ke merugikan timnya sendiri. Tapi jika sudah menyangkut soal safety, maka menurut kami itu adalah hal yang sudah tepat untuk dilakukan. Tidak ada yang mau melihat pembalap mengalami cedera karena ekstrimnya purposing. Dan yang utama, kita tentu tidak ingin terjadi insiden-insiden karena pantulan mobil yang tak bisa dikendalikan.